Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan CT scan lumbal spine. Jadi dalam CT scan ini merupakan pemeriksaan tulang belakang yang terdiri dari biasanya itu adalah terdiri dari cervical, thoracal, lumbal sampai dengan sacrum. Yang kita akan bahas di sini adalah mengenai lumbal spine. Jadi pengertiannya di sini teknik CT scan lumbal spine di sini adalah teknik pemeriksaan secara radiologi menggunakan alat komputer aksial tomografi scanning untuk mendapatkan informasi anatomi irisan melintang vertebra dari lumbal. Nah, untuk anatomi lumbal sendiri, sebelum kita masuk jauh ke teknik pemeriksaan, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu tulang lumbal itu dari bagian mana sampai mana. Oke, jadi cervical itu terdiri dari 7 tulang, 7 ini ya, vertebrae. Kemudian thoracal terdiri 12, sedangkan lumbal itu 5. Nah, ini lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5. Ini secara anatomi, ini spinal processesnya, kemudian sphenoid processes, kemudian disc-nya di sini. Ini body dari vertebral. Nah, di sini namanya spinal nerve roots. Oke. Ini tampak lateral ya, tampak sagittal kalau di sini scan. Oke, ini tampak depan, tampak koronal. Nah, ini bagian belakang, bagian posteriornya, terlihat anatominya di sini. Jadi yang wajib dalam CT scan lumbal ini yang terlihat adalah bagian lumbal L1 sampai L5. Biasanya secara umum lumbal ini sekalian dia memperlihatkan bagian koksiknya. Oke, tulang sakrumnya ini terlihat semua. Jadi full polimasinya diperlihatkan. Untuk indikasi patologi dari lumbal, yang pertama adalah lesi, kemudian adanya ligamentum flavum, ada destruksi, kelainan di face joint maupun fraktur. Yang di sini membedakan dari kasus-kasus ini adalah tentunya potongannya. Ketika kasusnya fraktur, maka yang pada potongan aksial itu yang dipotong, yang dibikin irisan itu adalah bagian tulangnya, bagian frakturnya. Dan tentunya ada bagian 3D-nya yang di-print. Sedangkan untuk kasus lesi itu massa gitu, misalnya itu menggunakan kontras media. Tentunya di bagian tumornya itu dilakukan proses potongan irisan di situ. Jika terjadi seperti kasus-kasus HNP, dia adanya penjempitan bagian saraf di jointnya itu, di face jointnya itu menyempit. Nah, itu biasanya kita jadi tidak ada persiapan khusus pada pasien. Instruksi-instruksi yang menyangkut posisi penderita dan prosedur pemeriksaan harus diberitahukan dengan jelas. Kemudian untuk kenyamanan pasien, mengingat pemeriksaan dilakukan di ruang ber-AC yang dingin, sebaiknya tubuh pasien diberikan selimut. Selanjutnya, baju yang dikenakan pasien diganti dengan baju khusus pasien agar tidak menyebabkan timbulnya artefak. Nah, berikut dari persiapan pasien dengan kontras. Pasien dipastikan sudah memiliki urium dan kreatinin yang normal. Kemudian cek GFR-nya bisa. Puasa 4 jam sebelum pemeriksaan. Aboket yang digunakan 20 atau 18 G tergantung pembuluh darah si pasien. Tentunya wajib mengisi lembar persetujuan tindakan kontras atau sering disebut dengan informed consent. Berikutnya dari posisi pasien sendiri, pasien supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi feet first atau head first. Maksudnya ini bisa bagian kakinya yang masuk dahulu ke gantry maupun bagian kepala yang masuk dahulu ke gantry. Batas atas objeknya ini pada processus siphoideus. Oke, untuk dari pemeriksaan sendiri, posisi objeknya di sini adalah mid sagittal plane MSP tubuh. Pasien ditempatkan tepat di tengah meja pemeriksaan.
Kemudian kedua tangan ditempatkan di atas kepala agar tidak menghalangi objek yang akan di-scan, yaitu bagian lumbal. Batas atas objek diatur pada processus hypoideus. Kemudian MCP-nya atau mid coronal plane-nya diatur pada garis tengah horizontal pesawat. Batas bawah objek diatur pada simbiosis pubis. Pasien difiksasi untuk menghindari gerakan pasien selama pemeriksaan berlangsung. Pasien diberi selimut untuk kenyamanan mengingat ruang pemeriksaan yang ber-AC dan waktu pemeriksaan yang lama. Pilih protokol pemeriksaan CT scan spine rutin di komputer CT scan tersebut. Nah, selanjutnya untuk parameter CT scan lumbal sendiri, scanogramnya sheet view, slice thickness-nya 5-10 mili, slice rekonstruksinya 2-3 mili, ring-nya processus hypoideus sampai dengan simbiosis pubis, FOV-nya 193 mm, KP 130, MAS 266, delay-nya 3 second, rekonstruksi algoritmanya medium smooth, window-nya spin atau bone. Jadi terkait scan parameter ini mungkin masing-masing pesawat berbeda ya, tergantung ketika instalasi dari vendornya masing-masing. Nah, di sini dapat kita lihat contoh gambaran dari hasil scan. Nah, potongan aksial. Nah, ini potongan aksial ya, ini gambarnya, ini slice-nya. Ketika terjadi fraktur atau gangguan pada tulang, mungkin slice yang dipotong ini pada bagian tulangnya, bagian aksial. Ketika ada suatu penyempitan di sini, bagian space antara vertebrae-nya ini, maka di sini dilakukan pemotongan. Bisa ditambah. Oke, tengah-tengahnya ini, oke, seperti ini. Begitu pula pada vertebrae yang lainnya. Ini vertebrae 1, vertebrae 2 juga sama, protokolnya 3, 4, dan 5. Usahakan di space ini terdapat potongannya juga. Itu aksial. Kemudian pada potongan koronal, nah hasilnya seperti ini hasil gambarnya. Nah, ini tinggal diaplikasikan saja, disesuaikan. Topogramnya bebas, bisa menggunakan topogram yang aksial maupun yang lainnya. Yang jelas hasil gambarnya itu harus potongan koronal. Ini tercakup L5, L4, L3, L2, lumbal 1, torakal 12, dan seterusnya. Nah, ini untuk potongan sagittalnya sendiri. Oke, sagittal seperti lateral ya. Oke. Ini topogramnya. Lakukan irisan seperti ini, sehingga didapatkan nanti hasil yang seperti ini. Nah, ini untuk potongan hasil filming ya. Di filming ini kasusnya di sini fraktur, ini potongan aksial. Oke, di sini gambaran 3D-nya. Ini potongan sagittal. Ini koronal. Kita lihat bagian fraktur di sini, maka dibuatkan kondisi tulangnya, 3D tulangnya. Untuk mempermudah dalam pembelajaran, saya akan tayangkan sebuah video simulasi dari awal pemeriksaan CT scan lumbal di sini. Kita saksikan bersama-sama. Oke, ini saya ambil videonya dari CT Scan Warrior channel YouTube-nya. Nah, di sini yang pertama adalah pembuatan scanning topogram. Nah, pada alat ini dia terdapat dua protokol scanning topogram, yaitu tampak lateral dan tampak dari bagian depan toporonal. Nah, di sini setelah di scan topogram, perhatikan kita akan membuat topogram luas lapangan penyinaran. Scanning luas lapangan scanning. Pastikan tulang lumbal ini mencakup semua di sini. Dari T12
torakal 12 masuk sampai di seluruh lumbal sampai sakrum jika perlu. Koksigis juga masuk. Oke. Nah, ini untuk membuat simetris pertengahan scan-nya. Setelah itu, ketika topogramnya siap, udah dibikin luas lapangan scanningnya, tinggal dipencet di sini. Instruksikan pasiennya untuk tidak Oke ya, proses scan aksialnya sampai selesai bagian bawah, maka pemeriksaan lumbal non kontras ini selesai. Jika ingin pemeriksaan dengan kontras, perhatikan di sini ada topogram, di bawahnya ada scan yang tadi dilakukan, tinggal diklik kanan di bagian sini di layar komputer CT scan. Klik kanan terus pencet repeat, maka program ini akan tercopy, di bawahnya ada 2. Ketika tercopy nantinya tinggal di rename, ditambahkan dengan lumbal plus kontras, ditambahkan dengan plus kontras. Maka lakukan proses yang sama, masukkan media kontras, setelah masuk media kontras, lakukan proses start scan, maka akan terulang proses yang seperti awal tadi. Dan selesai. Nah, itu jika menggunakan kontras. Tambahannya cuma itu saja, non kontras dan menggunakan kontras. Selanjutnya kita masuk ke proses reformat untuk mendapatkan hasil potongan koronal, sagittal, maupun aksial yang akan kita ambil. Kadang-kadang pada kasus tertentu kita memotong bagian koronal pada bagian tulang. Pada kasus tumor misalnya dengan kontras kita ambil pas di bagian tumornya itu dipotong aksialnya. Atau ada kasus HNP ya, kita penyempitannya itu di sendi atau di space antara vertebrae itu, dari situ kita lakukan irisan aksial biar kena space-space-nya itu. Oke, tinggal proses rekonstruksi saja. Jika fraktur dapat ditambahkan dengan 3D tulangnya tadi. Untuk mempermudah saya akan berikan contoh post processing dari pemeriksaan lumbal spine di sini. Oke, untuk selanjutnya di post processing kita dapat lihat jika di tulang-tulang yang tidak ada kelainan, maka biasanya dokternya ingin melihat bagian space-space-nya ini. Nah, ini bisa diatur irisannya mau berapa mili. Oke, ini bisa diatur di sini, image distance-nya di sini. Nah, ini bisa diatur besarnya. Nah, ini dilakukan irisan di bagian di sini. Oke, bisa dikecilin juga. Oke, bisa ditambah juga. Ini berapa, dibikin 3 atau 4 atau berapa. Oke, ini ketika bengkok, ini bisa diluruskan, diatur. Oke, biar simetris, biar bagus gambarnya. Ini lakukan area aksialnya itu potongannya di bagian sini, space-nya. Itu juga dengan yang di sini, tinggal ditaruh di sini, ya, di sini, di sini. Oke, ketika kelainannya pada tulang ada fraktur, maka ngeblok di sini akan dilakukan potongan aksial pada bagian tulang ini misalnya. Oke, ngeblok di sini potongan aksial. Nah, seperti itu khusus untuk aksial pada post processing sebelum kita masuk ke filming. Oke. Nah, ini saja yang membedakan. Nah, didapatkan hasil nanti seperti ini. 3 slice, 3 potongan. Ini saja yang membedakan potongan aksial. Nah, di sini dipindahkan. Oke, seperti ini. Jadi kan yang ini ya, sudah kita dapatkan datanya, kan kita bikin yang ini, tinggal dipindahkan saja ke atas, lakukan proses start lagi, ya, maka didapatkan hasil seperti gambar di sini. Selanjutnya untuk potongan koronal dan sagittal biasa, tidak ada yang spesial. Lakukan reformat seperti biasa, membuat potongan koronal maupun sagittal. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait teknik pemeriksaan CT scan lumbal spine. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan chat di kolom komentar.
Salam radiasi untuk kita semua. Tetap semangat.